Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunisha Putri dengan NIM 11910623964 dari kelas 6E Manajemen akan membuat video pembelajaran mengenai perkoperasian untuk mata kuliah micro teaching. Nah, di sini saya akan mulai dari pengertian koperasi. Kata koperasi ini diambil dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang mana jika kita terjemahkan artinya adalah kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita yaitu Bapak Muhammad Hatta yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, menjelaskan pengertian koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pengelolaan koperasi ini mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Ciri utama koperasi membedakan dengan badan usaha non-koperasi adalah posisi anggotanya seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yaitu tentang perekonomian. Disebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Nah, untuk sejarah dari perkooperasian dimulai pada akhir abad ke-19. Dahulu kondisi perekonomian masyarakat di Hindia Belanda sangatlah sulit. Oleh sebab itu banyak pengusaha kecil yang ingin bangkit dari kondisi yang buruk ini. Nah, orang yang pertama kali memiliki ide mendirikan koperasi adalah Pramumpajah Patiar Arya Wirya Atmaja. Ia mendirikan sebuah bank yang diperuntukkan khusus bagi pegawai negeri pada tahun 1896. Nah, pendirian bank ini dilatar belakangi oleh banyaknya pegawai yang terlilit hutang. Perjuangan Patih Arya dalam mendirikan bank pegawai negeri tersebut kemudian dilanjutkan oleh seorang asisten residen Belanda. Orang tersebut bernama Wolf van Westoret yang pernah bertandang ke Jerman di tengah masa cutinya. Sekembalinya dari Jerman, Westoret memberikan saran kepada Patih Arya untuk mengubah bentuk bank menjadi bank pertolongan tabungan. Nah, bank tersebut mengalami perubahan menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Nah, bank inilah yang menjadi nenek moyang koperasi di Indonesia. Nah, untuk fungsi dari koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, yang mana fungsinya yang pertama adalah untuk membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Yang kedua, koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat. Lalu yang ketiga, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi pondasinya. Lalu yang terakhir, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi. Nah, untuk tujuan dari koperasi adalah yang pertama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Lalu yang kedua bertujuan untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Lalu yang ketiga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, koperasi ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Adapun landasan koperasi yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ini berfungsi sebagai sarana dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan dalam landasan hukumnya, Koperasi Indonesia berpijak pada Pancasila. Nah, landasan selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 ini, koperasi diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional. Dengan kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap harus mempunyai kementerian khusus dalam sebuah kabinet. Departemen ini mempunyai fungsi untuk membawahi sebuah urusan-urusan koperasi nasional seperti pengembangan, penyuluhan, workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan sebuah
kedua, penanganan hukum apabila terjadi sesuatu. Lalu yang ketiga adalah landasan sosial. Dalam prosesnya, koperasi adalah suatu organisasi yang membutuhkan banyak peran dalam masyarakat. Nah, di sini setiap anggotanya bahu-membahu untuk membantu, berbagi, berpendapat, dan berdiskusi. Mulai dari mendiskusikan sebuah organisasi, manajerial, pemasaran, dan membangun usaha anggotanya. Nah, untuk landasan yang terakhir adalah landasan operasional, yaitu terdapat pada pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967, Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1952, dan Undang-Undang 45 Pasal 33 Ayat 21. Di dalam landasan ini, perekonomian Indonesia disusun untuk usaha bersama atas azas kekeluargaan. Maksudnya di sini adalah kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan untuk kemakmuran perorangan dan suatu bentuk perusahaan yang sesuai itu, yaitu koperasi. Nah, untuk azas dari koperasi ada dua, yaitu gotong royong dan juga kekeluargaan. Gotong royong di sini, semua anggota koperasi harus memiliki sifat bekerja sama, toleransi, dan tidak boleh mementingkan diri sendiri. Lalu untuk kekeluargaan, dalam koperasi semua anggota harus saling mempercayai dan saling membantu satu sama lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari koperasi. Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai penuntun ataupun pedoman dalam praktik koperasi yang pertama adalah di dalam keanggotaannya harus sukarela dan terbuka. Lalu, di dalam koperasi dikendalikan oleh anggota secara demokratis. Lalu, harus berpartisipasi di dalam ekonomi anggota. Lalu, di dalam koperasi harus mempunyai otonomi dan kebebasan. Lalu, di dalam koperasi harus ada pendidikan, pelatihan, dan juga informasi. Di sini juga harus ada kerjasama di antara koperasi, dan koperasi harus mempunyai kepedulian terhadap komunitas. Lalu, untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari koperasi. Adapun ciri-ciri koperasi yang pertama adalah sifatnya sukarela pada keanggotaannya. Lalu yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang ketiga, koperasi ini bersifat non-kapitalis. Yang keempat, kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya atau usaha sendiri, swakerta atau buatan sendiri, dan swasembada yaitu kemampuan sendiri. Lalu yang kelima adalah perkumpulan orang. Lalu yang keenam, pembagian keuntungannya menurut perbandingan jasa modalnya dibatasi. Lalu yang ketujuh, tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, yaitu memberikan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Lalu modalnya tidak tetap, yaitu berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Lalu tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Lalu yang terakhir, dalam rapat anggota, tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai perkoperasian, mulai dari pengertian, sejarahnya, landasan dan asasnya, tujuan dan fungsinya, serta yang terakhir kita bahas adalah ciri-ciri dari koperasi. Demikianlah pembahasan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.